warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulul Helmi Z, guru IPA SMP PKPU Kabupaten Aceh Besar. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi praktik baik tentang bahan ajar pada mata pelajaran IPA pada materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Pada video kali ini, kita membahas tentang praktik baik bahan ajar pada materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Adapun tujuan bahan ajar adalah siswa mampu membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia. Siswa dapat mendeskripsikan ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa kita sadari bahwa kita sering menjumpai contoh-contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Namun, kita sering tidak menyadarinya. Ayo, perhatikan video di slide ini. Manakah contoh dari perubahan fisika dan perubahan kimia? Ayo kita bahas bersama berikut ini. Sebelum kita menjawab pertanyaan di atas, tentu kita terlebih dahulu harus mengetahui ciri-ciri dari perubahan fisika dan juga ciri-ciri dari perubahan kimia. Sekarang kita masuk ke dalam materinya. Ayo siap-siap. Materi yang pertama, perubahan fisika. Ciri-ciri perubahan fisika. Yang pertama, materi sebelum dan sesudah perubahan sama. Yang kedua, dapat kembali ke bentuk semula atau reversible. Yang terakhir, masih memiliki sifat yang sama. Ayo, bagaimana? Apakah kalian masih bingung? Kalau masih bingung, yuk kita pelajari contoh berikut ini. Tadi, sudah disebutkan bahwa salah satu ciri perubahan fisika adalah materi sebelum dan sesudah perubahan tetap sama. Maka di sini contohnya yang pertama adalah kayu yang dibelah. Artinya, kayu sebelum dibelah dan kayu yang sudah dibelah, sifat materinya tetap sama. Tidak terjadi perubahan zat yang baru. Contoh yang kedua yaitu kayu. Kayu dapat dijadikan sebagai meja, kursi atau lemari, dan lain-lainnya. Ayo, kalian pasti tahu contoh hal ini. Jika kalian tahu, jangan lupa ya, ditulis di kolom komentar, oke? Selanjutnya, contoh pada ciri dapat kembali ke bentuk semula atau reversible. Di sini, kita beri contoh adalah es batu. Meskipun es batu dari padat, dia nanti akan berubah menjadi cair. Dan dari cair juga bisa akan berubah menjadi padat. Contoh perubahan fisika selanjutnya adalah yang pada ciri masih memiliki sifat yang sama. Di sini kita beri contoh adalah larutan kopi atau kopi. Ketika kopi diaduk dengan air, meskipun diaduk atau dicampur, maka kopi dan air masih bisa kita bedakan. Artinya, air jika dimasukkan ke dalam wadah tertentu, maka sifat air masih terlihat dan kopi juga masih terasa pahit. Teman-teman, ada yang istimewa nih teman-teman, yaitu sifat air. Air merupakan salah satu materi istimewa dikarenakan kita dapat menjumpainya dalam bentuk cair, padat, dan gas dalam dunia ini. Contohnya seperti pada siklus terbentuknya hujan. Nah, jika kalau sudah paham, sekarang kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu materi perubahan kimia. Adapun ciri-ciri perubahan kimia itu, yang pertama, adanya perubahan warna. Yang kedua, terbentuknya gas. Yang ketiga, terbentuknya endapan. Yang keempat, adanya perubahan energi dan warna. Untuk lebih paham tentang perubahan kimia, yuk kita sama-sama melihat contohnya. Contoh yang pertama pada ciri adanya perubahan warna. Di sini kita lihat ada dua video. Yang pertama, kayu yang sedang dibakar. Yang kedua, roti yang sedang dibakar. Kedua-duanya terjadi perubahan warna dari warna asalnya menjadi warna hitam. Seperti kayu yang terbakar sebelumnya berwarna coklat, setelah terbakar sudah berwarna hitam. Sama dan juga halnya dengan roti, berubah menjadi warna hitam. Selanjutnya, contoh perubahan kimia pada ciri terbentuknya gas. Di sini, seperti reaksi logam magnesium dengan cairan asam klorida akan terbentuk gelembung-gelembung gas, yaitu gelembung gas hidrogen. Sedangkan pada ciri-ciri perubahan kimia terbentuknya endapan, contohnya seperti reaksi antara larutan natrium karbonat dengan larutan kalsium klorida.
akan terbentuk endapan kalsium karbonat. Dan yang terakhir, contoh perubahan kimia pada ciri adanya perubahan energi dan warna, yaitu seperti ledakan bom, atom, atau nuklir yang menghasilkan energi sehingga benda-benda yang ada di sekitar ledakan akan hancur. Contoh lainnya adalah pembakaran logam magnesium akan menghasilkan magnesium oksida. Di saat pembakaran akan menghasilkan cahaya yang sangat terang dan juga serbuk putih magnesium oksida. Bagaimana teman-teman? Sudah mengerti kah? Saya yakin kawan-kawan dan teman-teman semua sudah sangat paham. Baiklah, sampailah pada tahap kesimpulan. Marilah kita sama-sama menarik kesimpulan pada materi yang sudah kita pelajari. Baik, adapun kesimpulan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini adalah perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menimbulkan zat yang baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menimbulkan zat yang baru. Terima kasih telah menyaksikan praktik baik saya. Mudah-mudahan terinspirasi bagi kawan-kawan guru yang hebat seluruh Indonesia. Jika ada saran dan masukan, silakan diketik di kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.